Halo guys, jumpa lagi dengan Mas dosen di sini. Oke, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah video bagian kedua dari seri Mekanika Tanah, Pendidikan Tanah di Lapangan. Pada part 1 kemarin kita sudah membahas terkait teori dan konsep dari pendidikan tanah di lapangan, kemudian metode pengambilan dan jenis sampel yang ada di lapangan. Pada part kedua ini kita akan coba jelaskan terkait dengan jenis-jenis uji yang dilaksanakan di lapangan. Itu kita bagi di sini ada uji umum atau uji yang umum dilaksanakan di lapangan. Sebagai contohnya uji SPT, kemudian uji sondir, kemudian nanti ada uji mekanis dari sifat tanah yaitu field fan shear test, kemudian ada pressure meter test, ada dilatometer test, kemudian ada penyelidikan air tanah, bisa dengan pisometer atau pump test. Kemudian juga akan dibahas sedikit, disinggung terkait dengan uji advance atau uji khusus pada tanah. Bisa menggunakan dengan ground penetration radar, kemudian seismic refraction dan seismic reflection. Nah, ini akan kita jelas secara lebih detail. Oke, kita langsung saja. Dari penjelasan awal tadi, untuk uji lapangan atau in situ test itu kita bisa bagi di sini ada uji lapangan yang sederhana dan umum dilaksanakan, yaitu dengan uji penetrasi standar atau standard penetration test atau lebih dikenal dengan uji SPT. Kemudian yang kedua dengan uji sondir atau Cone Penetration Test atau disingkatnya CPT. Kemudian yang kedua adalah uji lapangan yang langsung memberikan sifat mekanis tanah. Ini contohnya seperti apa? Ada uji baling-baling atau field fan shear test. Nah, ini nanti untuk menguji sifat kekuatan tanahnya atau kekuatan geser tanahnya. Kemudian ada uji tekan lateral silinder, yaitu ada pressure meter test atau nanti dengan lateral load test. Itu untuk mengetahui deformasi dari tanah. Kemudian ada uji tekan lateral pipi, dia flat dilatometer test. Ini juga untuk mengetahui sifat deformasi tanah hanya dalam satu sisi atau satu arah. Kemudian ada uji tekan plat atau plate bearing test, ini untuk juga mengetahui sifat deformasi tanah. Satu lagi adalah nanti uji lapangan yang advance atau uji lapangan lanjut, itu bisa dengan ground penetration radar, juga dengan seismic refraction dan seismic reflection. Itu nanti coba kita singgung sedikit di belakang. Oke, kita lanjutkan yang pertama terkait dengan SPT. Prinsip pelaksanaannya yaitu dilakukan dengan memukul sebuah tabung standar ke dalam lubang bor sedalam 450 mm menggunakan palu seberat 63,5 kg yang jatuh bebas atau free fall dari ketinggian 760 mm. Yang dihitung adalah jumlah pukulan untuk melakukan penetrasi sedalam 150 mm. Jumlah pukulan yang digunakan adalah pada penetrasi sedalam 300 mm terakhir. Jadi nanti yang dilaksanakan adalah 45 cm, tapi nanti yang akan kita baca atau kita record sebagai hasil SPT adalah 30 cm pukulan terakhirnya. Untuk ketentuannya, ukuran tabung SPT dan metode pelaksanaannya kita mengacu pada ASTM D1586. Sedangkan alat pemukul atau hammer itu bisa jenisnya konvensional atau yang sudah otomatis. Apa keunggulan dari SPT ini? Yang pertama adalah contoh tanah yang diambil dapat digunakan untuk identifikasi jenis tanah secara visual dan uji indeks tanah di laboratorium. Jadi kita mengambil langsung jenis tanah yang ada di lapangan.
Kemudian kedua, dapat digunakan untuk mendapatkan parameter tanah secara kualitatif melalui korelasi empiris. Nah, nantinya juga kita bisa mendapatkan parameter-parameter tanah yang lain itu dengan korelasi empiris yang tersedia. Untuk batasan atau kekurangannya kira-kira seperti apa? Yang pertama, profil kekuatan tanah tidak menerus. Ya, karena sampel kita ambil hanya pada saat kita lakukan pemukulan SPT di setiap kedalaman misalkan 2 meter dan sebagainya. Kemudian perlu ketelitian dalam pelaksanaan. Ini kaitannya dengan pemukulan tadi. Berat dan tinggi jatuh hammer kadang-kadang tidak sesuai yang akan mengakibatkan hasil dari SPT menjadi tidak relevan lagi. Ini yang harus kita perhatikan. Alatnya seperti apa? Nah, ini untuk hammer atau palu dari SPT. Menurut ASTM yang tadi kita jelaskan, bentuknya seperti ini dengan susunannya seperti ini. Tinggi hammer tadi yang dimaksud adalah ini sekitar 760 mm, di mana hammer ini nanti akan jatuh ke posisi di bagian bawah. Berat hammer seberat 63,5 kg. Ini akan menumbuk pada posisi knocking head yang tersambung nantinya ke drilling rod. Nah, drilling rod ini nanti di bagian bawahnya kita letakkan tabung sampel. Seperti apa bentuknya tabung sampel? Nah, ini kita lanjutkan. Ini adalah bentuk dan ukuran dari tabung SPT yang digunakan. Skemanya seperti ini, jadi ini diameter dalamnya ini adalah sekitar 38,1 plus minus 1,3 mm. Kemudian diameter luarnya ini sekitar 50,8 mm plus minus 1,3 mm. Untuk panjangnya sendiri sekitar 457 sampai 762 mm. Nah, ini dokumentasi atau fotonya bisa kita saksikan seperti ini. Dia adalah semacam tabung belah, kemudian nanti kita bisa melihat secara langsung identifikasi jenis tanah dari hasil sampling tabung SPT ini. Kita bisa lakukan identifikasi dan sampel ini bisa kita tempatkan di box untuk nantinya kita lakukan pengujian di laboratorium. Oke, jadi ini pelaksanaan dari SPT untuk skema atau bagan pengujiannya adalah seperti ini. Sini ada hammer yang kita sudah jelaskan di depan. Di bawahnya ada drilling rod, kemudian ada tabung sampel yang kita letakkan di ujung. Nah, hammer ini nantinya akan jatuh ke bawah setinggi 30 inch atau 762 mm. Dioperasikan dengan menggunakan tali ini oleh operator. Untuk skema pengambilan sampelnya itu ada 3 tahapan. Jadi yang pertama itu sampel tadi adalah panjangnya sekitar 45 cm. Untuk 15 cm pertama kita anggap dia sebagai pemukulan pertama, ini nanti tidak kita hitung untuk nilai SPT. Namun untuk 15 cm berikutnya itu kita lakukan pemukulan dan nilainya kita hitung untuk kita rekap menjadi nilai SPT. Juga nanti di pemukulan ketiga atau 15 cm berikutnya itu juga kita rekod untuk kita hitung pemukulannya sebagai nilai SPT dari sampel tanah tersebut. Jadi pengujian ini mengacu per ASTM D1586. Contoh dari hasil SPT yang dilaksanakan ini biasanya bentuk formatnya bisa seperti ini, yang kiri atau yang kanan hampir mirip. Jadi intinya di sini nanti akan teridentifikasi terkait dengan kedalaman sampel tanah. Kemudian selain itu juga ada sampel atau kedalaman tinggi muka air tanah.
Selain itu juga nanti di dalamnya sudah bisa mengidentifikasi jenis-jenis tanah yang dilakukan pengujian atau pengambilan sampelnya, kemudian klasifikasi atau jenis tanahnya seperti apa. Di sebelah kanan sendiri adalah total dari pukulan di 30 cm ujung dari sampel. Nah, ini nanti jumlah pukulannya berapa, kita lakukan penggambaran grafik seperti di samping. Ini sama, di sini ada kedalaman, kemudian ini ada jenis klasifikasi tanahnya seperti apa, kemudian ini ada penjelasan atau deskripsi jenis tanahnya, kemudian ada jumlah pukulan yang dilakukan pada saat SPT, kemudian digambarkan grafik. Bisa juga ditambahkan nantinya bila dilakukan pengujian parameter tanah di lab, di sini ditambahkan terkait dengan parameter-parameter yang diuji, misalkan kadar air, berat jenis, dan lain sebagainya. Itu bisa ditampilkan juga. Untuk pembacaannya cukup mudah, kita hanya perhatikan kedalaman dan jenis atau nilai SPT yang diberikan. Misalkan di sini di kedalaman 8 meter ternyata nilai SPT atau NSPT-nya adalah 47. Nah, 47 ini termasuk tanah keras atau lunak akan kita jelaskan berikutnya. Nah, ini di sini kita tunjukkan interpretasi hasil SPT. Jadi, ini ada beberapa jenis tanah, misalkan kita klasifikasikan sebagai tanah pasiran dan tanah liat atau lanau. Untuk tanah pasiran, nilai NSPT yang kita dapatkan misalkan 0-4, berarti dia adalah kepadatannya masuk kategori very loose atau sangat lunak. Kemudian 4-10 itu loose. Kemudian 10-30 itu medium dense atau kepadatan medium. 30-50 itu dianggapnya sudah padat. Ini di atas 50 ini NSPT-nya berarti tanah tersebut sangat padat. Untuk tanah liat atau lano, nilai NSPT yang diberikan misalkan 0-2, berarti dia kepadatannya adalah very soft atau kakuannya very soft. Kemudian 2-4 ini soft, 4-8 medium stiff atau cukup kaku, kemudian 8-15 sudah stiff atau kaku, 15-30 very stiff atau sangat kaku, kemudian di atas 30 ini tanah keras. Ini adalah cara membaca interpretasi dari hasil SPT. Kemudian untuk uji yang kedua kita menggunakan Cone Penetration Test atau CPT. Di sini lebih lazim disebut atau dikenal sebagai tes sondir. Jenis alat dan prinsip kerjanya di sini ada dua jenis, sondir mekanis dan sondir elektrik. Kalau sondir mekanis ini berarti kita mendorong sebuah konus dengan luas proyeksi 10 cm persegi dengan sudut ujungnya 60 derajat, kecepatan standar 20 mm per detik. Parameter yang bisa diukur pada setiap kedalaman 20 cm yaitu tekanan konus atau tahanan ujung dari cone tadi. Kita anggap di sini sebagai QC. Yang kedua adalah gaya gesek atau lekatan atau local friction dari konus tadi yang mencerminkan adalah lekatan dari tanah. Kita di sini anggapnya sebagai Fs. Untuk sondir elektrik sama, hasil yang parameter yang diukur adalah ini, tapi dia mengukur tekanan konus dan friksi secara menerus dengan tingkat akurasi yang jauh lebih baik karena dia sudah menggunakan elektrik. Baik, kita lanjutkan. Untuk keunggulan dari sondir, sini bisa kita sampaikan. Yang pertama, profil kekuatan tanah menerus. Karena dia diambilnya lebih menerus, tidak seperti SPT di kedalaman tertentu. Yang kedua, memberikan gambaran tanah secara cepat, karena memang dari hasil pengujian bacaan bisa kita ketahui secara cepat. Kemudian yang ketiga adalah metodenya cukup sederhana. Untuk batasannya yaitu
Pertama, tanah berbatu atau berkerikil itu hasilnya tidak akurat karena dia konus atau ujung konus itu hanya luasannya 10 cm persegi, di mana kalau sudah menabrak dari batu atau kerikil dia akan memberikan nilai yang cukup tinggi. Padahal secara aktual di lapangan kemungkinan tanah di sekitarnya atau di kiri kanan batu tersebut memberikan nilai yang lebih rendah dari pada ketika dia menabrak batu atau kerikil tersebut. Kemudian untuk sondir mekanis kurang sensitif pada tanah liat yang sangat lunak. Jadi mekanis ini sensitivitasnya pada tanah liat sangat lunak kurang. Kemudian tidak dapat memberikan contoh tanah yang dapat diidentifikasi. Jadi karena tidak mengambil sampel tanah yang dikeluarkan, jadi sampel tanah tidak dapat diidentifikasi lebih lanjut di laboratorium. Oke, kita lanjutkan. Skemanya seperti apa untuk alat sondir ini? Ini mengacu pada ASTM D3441. Jadi skemanya seperti ini, ada dua sampling, yang satunya panjangnya adalah 266 mm, kemudian yang kedua adalah 387 mm. Ini skemanya seperti ini, yang dimaksud tadi luasan ujung adalah 10 cm persegi adalah di bagian ini dengan sudutnya 60 derajat. Sebagai visualisasi, ini ada foto dari ujung konus dari sondir. Untuk ukuran konus dari sondir elektrik, ini bisa kita saksikan cukup berbeda dengan sondir dari tipe mekanis, karena memang dalam melaksanakan atau mengambil sampel dia menggunakan kekuatan dari elektrik. Ini penampakannya seperti ini, dengan tipe ujung konusnya adalah 60 derajat sama, kemudian conical point di ujungnya juga 10 cm persegi. Nah, ini foto dan dokumentasi dari sondir tipe elektrik bisa kita lihat di samping. Oke, kita lanjutkan untuk berikutnya, yaitu tentang interpretasi dari hasil sondir atau CPT. Di sini bisa kita perhatikan sebelah kiri ini ada dokumentasi dari suatu bagan alat uji sondir yang dilakukan di lapangan. Titik S01 ini sondir 01. Kemudian ini adalah contoh dari data yang didapatkan dari hasil pengukuran atau uji sondir di lapangan. Di sini yang disajikan datanya adalah, pertama kita ada local friction atau gesekan dari tanah terhadap konus tadi. Ini kita plotkan dengan warna merah tipis ini. Kemudian yang kedua adalah dari total konus friction atau total dari friksi, kita sajikan dalam garis biru tipis ini. Sedangkan untuk warna hitam ini menunjukkan dari tahanan ujung dari konus dari alat tadi. Di sini ada kedalaman yang ditinjau, kemudian di sini adalah kekuatan atau daya dukung tanahnya. Mulai dari 0 sampai yang paling maksimal di sini ada 200. Biasanya tanah kalau sudah di atas 100 atau 150 dianggapnya adalah tanah tersebut sudah mempunyai daya dukung yang cukup kuat atau mencapai tanah kerasnya. Oke, grafik yang di sebelah kanan ini merupakan grafik friction ratio, yaitu di mana perbandingan antara friksi, kekuatan lekatan akibat friksi dibandingkan dengan kekuatan tahanan pada ujung konusnya. Ini bisa juga digambarkan dalam hasil sondir. Pengujian yang selanjutnya adalah FVT atau Field Fancier Test. Fungsinya apa? Yaitu untuk mengukur kuat geser tanah pada kondisi undrained atau tidak teraliri air. Kemudian kedua, sesuai untuk tanah liat yang sangat lunak sampai kondisi sedang.
Prinsip kerjanya di sana ada baling-baling bentuk persegi yang nanti ditekan dan diputar. Perhitungan kuat geser dari baling-baling tadi adalah menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi nilai tahanan geser pada kondisi undrain adalah 6 kali besaran torsimeter atau besaran putaran dari momen putarnya dibagi 7 kali V kali D pangkat 3. Selanjutnya untuk korelasi kuat geser dengan baling-baling dengan kuat geser tanah ini perlu adanya faktor koreksi. Suatu faktor koreksi di sini menggunakan mu. Nah, ini besarannya sehingga didapatkan nanti nilai kuat geser dari tanah tersebut. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk prosedur pengujiannya yaitu sebagai berikut. Jadi tanah yang akan kita ujikan, misalkan kita sudah buat lubang bornya, alat tersebut kemudian kita masukkan dengan cara ditekan atau didorong sampai kedalaman yang dimaksud, kemudian alat tersebut diputar selama 1 menit dengan kecepatan putaran 6 derajat per menitnya. Nah, ini nanti diukur dengan torsimeter berapakah nilai torsinya sehingga dapat dimasukkan ke dalam rumus. Kemudian nanti ini dilakukan tambahan pengujian pemutaran sebanyak 8 sampai 10 putaran, kemudian diukur residual torsi yang didapatkan. Nah, nanti rumusnya adalah menggunakan sebagai berikut, sama seperti rumus di depan. Kemudian untuk in situ sensitivity kita dapatkan dari tadi perhitungan akibat ketika dia diputar sebelum ditambahkan 10 putaran, kemudian nanti dibagi dengan perhitungan dia geser pada saat sudah ditambahkan 10 putaran. Ini kita bisa hitung in situ sensitivity-nya. Ini menggunakan dasar dari ASTM D2573. Contoh alatnya bisa kita saksikan di bagian sebelah kanan ini, dokumentasi dari alat FVT yang digunakan. Kita lanjutkan untuk uji berikutnya yaitu pressure meter test atau PMT. Apa fungsinya? Yaitu untuk mengukur kekuatan dan deformasi dari tanah. Ini dilakukan untuk digunakan pada tanah yang membutuhkan prediksi penurunan secara elastis. Prinsip kerjanya yaitu mengembangkan silinder karet yang berisi air dengan memberikan tekanan gas. Jadi nanti akan kita lihat cara penggunaannya. Kemudian ini ada beberapa contoh parameter jenis tanah dan pressure limit yang diberikan sehingga nanti bisa kita dapatkan beberapa parameter jenis tanah tersebut berdasarkan limit pressure-nya dan angka dari elastisitas tanah tersebut juga bisa kita ukur. Prinsip kerja dari pressure meter test itu bisa kita saksikan dengan mengacu pada standar ASTM D4719. Alatnya seperti ini, ada kontrol panel di sini, kemudian ada tabung gas, kemudian alat inilah yang nanti dimasukkan ke dalam lubang bor. Jadi ini yang perlu disiapkan pertama adalah pre-bore hole atau lubang bor, kemudian alat dari pressure meter test ini dimasukkan sampai kedalaman rencana. Setelah dimasukkan, kemudian kita lakukan memasukkan gas ke dalam alat pressure meter sehingga dia memberikan tekanan ke segala arah dari tanah tersebut di lubang bor yang telah dibuat sehingga catat hasil dari pressure meter yang terjadi. Selanjutnya dilakukan pengeplotan antara tekanan dan perubahan volume yang dilaksanakan sehingga nanti kita bisa menghitung dari regangan-tegangan yang terjadi sehingga nilai dari elastisitas atau modulus elastisitas tanahnya bisa ditentukan.
Oke, selanjutnya dengan alat uji berikutnya yaitu dilatometer test atau DMT. Ini prinsip kegunaannya sama dengan pressure meter test, hanya perbedaannya kalau di dilatometer test ini dia prinsip pengujian deformasinya hanya satu arah. Sedangkan tadi di pressure meter test adalah prinsip pengujiannya radial ke segala arahnya. Jadi skema penempatan alatnya seperti ini hampir sama dengan kontrol panel, tabung gas, kemudian alat dimasukkan. Hanya ini adalah satu dimensi, di mana alat ini nanti akan memberikan tekanan pada salah satu sisi arah dimensi tanah yang akan dites. Skema pengujiannya adalah sebagai berikut. Ini alat dimasukkan ke dalam tanah, posisinya kalau dari arah depan seperti ini, kemudian kalau dari arah samping adalah seperti ini. Kemudian alat tadi pada kondisi awal dia adalah flat, namun ketika mendapat stres atau tekanan dari tanah, maka lubang ini akan mendapatkan tekanan masuk ke dalam. Ini akibat tekanan dari tanah. Kemudian langkah berikutnya, membran ini dilakukan penambahan tekanan dengan gas sehingga didapatkan rata kembali. Nah, kemudian dilakukan pembacaan. Ini pembacaan pertama atau A reading. Selanjutnya dilakukan penambahan gas kembali sehingga membran tadi mengembang sebanyak 1,1 mm dari dasarnya. Ini kita lakukan sebagai pembacaan B reading atau bacaan kedua. Nah, kemudian setelah selesai B reading nanti alat dikempeskan kembali dan dicabut. Nah, nanti perhitungan ini bisa dilakukan dengan rumus yang ada, yaitu untuk A reading berarti dia adalah lift of pressure atau tekanan yang dari tanah terhadap alat tersebut. Kemudian untuk P1 adalah expansion pressure atau tekanan ekspansi dari tanah tersebut. Untuk penyelidikan berikutnya, kita lakukan penyelidikan air tanah. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengetahui ketinggian muka air tanah. Yang kedua adalah sifat rembesan dari air tanah tersebut. Metodenya seperti apa? Untuk muka air tanah ini bisa dilaksanakan dengan pemantauan visual pada lubang bor, kemudian pemantauan pada sumur observasi atau standpipe, kemudian yang ketiga pengukuran dengan alat bisometer. Untuk sifat rembesan ini bisa diuji dengan rembesan pada lubang bor, kemudian uji pompa pada lubang bor, juga yang ketiga adalah uji pompa skala besar. Kita lanjutkan. Untuk yang pertama yaitu penggunaan alat uji piezometer. Nah, alat uji piezometer ini ditempatkan untuk mengetahui tekanan air tanah atau pore pressure dari air tanah di lokasi atau elevasi dia ditempatkan. Misalkan pada kondisi ini dia ditempatkan di titik 1, 2, 3, 4. Karena memang ada perbedaan tekanan air pori yang ada sehingga dia memberikan hasil bacaan pada piezometer tersebut adalah berbeda sesuai dengan tekanan air pori yang ada di lokasi tersebut. Skemanya seperti ini, kita buat suatu lubang bor terlebih dahulu, kemudian sensornya bisa kita gunakan seperti yang kita lihat seperti ini probe atau sensor yang kita masukkan. Di sini ada probe-nya kita letakkan di kedalaman yang kita ingin tinjau dari tekanan air porinya, kemudian di sebelah atas dan bawah ini kita tutup dengan bentonite seal supaya air tidak masuk lewat sisi bawah dan atas. Di antara dua celah-celah dari sensor tersebut kita isi dengan filter pasir. Sebelah atas ini kita hubungkan dengan sinyal kabel untuk pembacaan di sebelah atas. Kemudian ini kita grouting di sisi atasnya dengan mortar. Hingga
benar-benar memang yang diukur adalah pore pressure di bagian kedalaman H yang ditinjau. Ini bisa kita saksikan skema pemasangannya seperti ini. Pembacaannya cukup mudah karena sudah dengan sistem angka. Oke, kita lanjutkan dengan pengujian berikutnya, yaitu pumping test atau uji pompa. Jadi uji pompa di sini biasanya kita memiliki beberapa sumur uji atau yang kita lakukan. Misalkan di sini skemanya, di sini punya sumur uji yang kita lakukan pemompaan dengan kecepatan pemompaan tertentu. Kemudian di sini kita mempunyai sumur pengamatan yang lain. Nah, yang ingin kita perhatikan di sini dengan pompa tes ini adalah berapakah kecepatan penurunan muka air tanah yang diperoleh dari hasil pemompaan. Jadi di sini bisa kita lihat ini adalah kondisi muka air tanah pada saat normal sebelum dilakukan pemompaan. Nah, kemudian ini dilakukan pemompaan dengan debit tertentu sehingga muka air tanah tersebut akan turun. Yang kita perhatikan di sini adalah berapa penurunan dari permukaan air tanah tersebut, kemudian berapakah kecepatan pemompaan yang dilakukan dari sumur pompa tersebut, dan berapakah jumlah sumur pompa yang harus ditempatkan untuk suatu luasan tertentu sehingga diperoleh penurunan muka air tanah yang direncanakan. Ini biasanya kita gunakan dalam prinsip atau proses dewatering dari suatu basement gedung misalnya, di mana kita harus menempatkan beberapa pompa di luasan area tertentu sehingga pada saat pengerjaan basement di bawah muka air tanah tersebut tidak terganggu oleh adanya aliran air. Selain itu juga kecepatan pemompaan atau rate pemompaan tadi nantinya akan berpengaruh juga apabila pompa itu kita matikan. Jadi misalkan pada saat kita sudah lakukan pemompaan, kemudian kita selesai melakukan pemompaan, kita akan mengetahui berapakah kecepatan aliran atau pengisian air dari muka air tanah yang semula sudah terpompa menjadi normal kembali. Ini sangat diperlukan juga nantinya pada saat kita melaksanakan proses dewatering. Oke, menginjak ke pengujian yang lebih lanjut atau pengujian advance, mungkin kita akan jelaskan beberapa alat uji di sini. Salah satunya yang pertama yaitu ground penetration radar. Apa itu GPR atau ground penetration radar? Yaitu suatu metode non-destructive test. Jadi ini uji tidak merusak untuk mendeteksi kondisi di bawah permukaan tanah dengan menggunakan bantuan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dan direfleksikan dari struktur di bawah permukaan. Alat ini selain bisa mengukur tanah, radar juga bisa diterapkan terhadap berbagai media seperti batu, es, air, beton, dan bahan bangunan yang lain. Jadi prinsipnya yaitu kita mempunyai suatu alat yang bisa membangkitkan gelombang elektromagnetik atau radar, kemudian kita tempatkan beberapa sensor untuk menerima dari gelombang tersebut. Misalkan di titik A ini adalah kita gunakan sebagai pemancar, kemudian kita mempunyai beberapa titik di lokasi tersebut, misalkan M, N, dan nanti titik B ini sebagai ujung dari penerimaan. Nah, ini ketika gelombang tersebut dipancarkan, untuk layer atas ini misalkan dia tidak terkendala dengan kecepatan rambat gelombang tertentu. Yang kedua, terdapat kecepatan rambat gelombang tertentu juga, sehingga bisa kita identifikasi ternyata tingkat resistivity dari gelombang tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi jenis tanah yang dilewatinya. Misalkan di sini layer 1 dia cenderungnya lebih memberikan pola tertentu dibandingkan dengan jenis tanah layer kedua, sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya di bawah layer tanah 1 tersebut terdapat suatu material yang lain dengan tipe
dan jenis tanah yang lain, sehingga kita bisa melakukan proses stratifikasi atau klasifikasi tanah berdasarkan ground penetration radar. Selanjutnya kita menuju ke uji yang kedua, yaitu seismic refraction. Apa itu seismic refraction? Ini biasanya juga nanti terkait dengan seismic reflection. Jadi di sini suatu metode non-destructive test atau metode tidak merusak untuk memodelkan struktur geologi di bawah permukaan bumi, misalkan patahan, dengan menggunakan rambat gelombang seismik atau getaran pada tanah yang direkam oleh suatu alat seismogram. Nah, di sini jadi dibangkitkan suatu gelombang getaran, kemudian dipasangkan sensor penerima di suatu titik dengan jarak tertentu, sehingga nanti akan direkam berapakah gelombang seismik yang dipancarkan atau dibelokkan oleh suatu lapisan tanah, sehingga kita bisa dapatkan kecepatan atau kedalaman tanah tertentu, stratifikasinya seperti apa, bahkan nanti kita bisa mengetahui apabila terjadi suatu patahan di area tanah tersebut. Jadi ini bukan gelombang datang, kemudian yang direfraksikan atau dipancarkan balik akibat berbenturan dengan suatu benda padat, sehingga kita bisa tentukan atau kita ketahui berapakah karakteristik dari tanah tersebut. Ada dua, yaitu terkait dengan seismik ini, ada seismic refraction atau seismic refraksi. Ini untuk penentuan struktur geologi yang cenderungnya dangkal. Jadi ya untuk sistem penentuan geologi yang dangkal karena menggunakan sistem refraksi atau belokan dari gelombang. Kemudian yang kedua adalah seismic refleksi atau seismic reflection. Nah, ini untuk penentuan struktur geologi yang lebih dalam. Dia menggunakan pantulan dari gelombang seismik yang telah dipancarkan, kemudian dipantulkan balik dan diterima oleh receiver. Nah, ini cenderungnya untuk mengetahui kondisi geologi yang sangat dalam. Alatnya seperti ini, kemudian metode pelaksanaannya bisa dilakukan seperti ini. Nah, ini untuk seismic reflection, dia bisa menentukan jenis stratifikasi tanahnya seperti apa, kemudian dia cenderungnya bisa sangat kondisi yang dalam, kemudian dia bisa juga mengetahui potensi-potensi patahan yang ada pada permukaan di bawah tanah. Nah, setelah dilakukan penyelidikan tanah dengan pengambilan sampel di lapangan dan uji langsung atau in situ di lapangan, biasanya sampel tadi akan dilakukan pengujian indeks tanah di laboratorium. Nah, mungkin pengujian laboratorium ini akan kita jelaskan pada materi yang lain, tapi pada intinya di sini biasanya yang kita uji adalah salah satunya indeks tanah. Di sini ada berat volume tanahnya, kemudian ada kadar air, angka pori, berat jenis tanah, dan sebagainya. Ini bisa kita uji dengan pengujian yang ada di laboratorium menggunakan pengukuran volume dan berat benda uji, kemudian pengukuran kadar air tanah, pengukuran ujian saringan atau shift analysis test, kemudian Atebek test atau untuk mengetahui plastisitas dari tanah. Kemudian yang kedua dengan kuat geser tanah ini berupa angka kohesi dan sudut geser dalamnya bisa kita lakukan dengan pengujian triaxial test. Kemudian juga bisa dengan uji direct shear, uji unconfined compression test juga bisa dilakukan untuk mengetahui kuat geser tanah. Sedang untuk mengetahui kompresibilitas dari tanah, yaitu terkait dengan koefisien kompresibilitasnya, kita bisa melakukan tes konsolidasi. Untuk pengujian permeabilitas atau aliran air dalam tanah, kita bisa menggunakan pengujian uji tinggi konstan atau constant head dan uji tinggi jatuh atau falling head. Nah, ini biasanya uji yang kita lakukan di laboratorium sebagai pelengkap dari uji lapangan tadi.
Selain itu, yang dapat kita lakukan adalah dengan korelasi empiris dari hasil-hasil pengujian baik uji lapangan maupun uji lab. Nah, korelasi empiris ini rumusnya sangat banyak sekali berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh banyak ahli di bidang geoteknik atau mekanika tanah. Mungkin akan kita jelaskan di materi yang lain, tapi pada intinya korelasi di sini bisa menggunakan data NSPT yang didapatkan, data sondir atau CPT, data FPT yang kita bisa tentukan nanti korelasi empirisnya terhadap daya dukung tanah yang akan kita cari. Selain itu juga ada korelasi antar parameter tanah hasil pengujian di laboratorium tadi. Kita bisa juga memanfaatkan korelasi antar parameter tanah untuk mendapatkan beberapa parameter yang belum kita ketahui berdasarkan rumus empiris. Oke, mungkin itu saja penjelasan terkait materi pendidikan tanah di lapangan kali ini. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan channel Mas Dosen di materi-materi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian merasa channel ini bermanfaat bagi kalian. Stay smart, stay safe, and stay healthy. See you on next video. Bye-bye. See you.